Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini kita membahas pada pertemuan keempat ya, melanjutkan dari materi-materi sebelumnya, sistem berbasis pengetahuan. Jadi ini slide sepertinya teman-teman sudah pada download, sudah dibaca-baca. Nah, ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi eh, tentang sistem pakar berbasis pengetahuan. Jadi sistem pakar atau expert system ini adalah program untuk memberi nasihat. Jadi seperti memberi rekomendasi ya, yang terkomputerisasi yang ditujukan untuk menirukan atau menggantikan proses penalaran dan pengetahuan dari para pakar untuk menyelesaikan permasalahan yang spesifik. Uh, Terus karakteristiknya adalah dapat belajar dari pengalaman. Jadi di sini dimaksud pengalaman adalah pengalamannya para pakar atau ahli ya, seorang ahli. Kemudian mentransfer pengetahuan dari suatu domain ke domain yang lain. Kemudian dapat memberikan proses penalaran dalam berbagai level. Kemudian juga menggunakan tool-tool atau alat-alat heuristik, matematik, model, dan simulasi. Rule atau aturan dan rangkaian aturan. Nah, di sini kita bisa melihat seperti diagram ini ya, komponen elektronik gitu ya. Jadi di sini ada antecedents dan consequence. Jadi consequence ini outputnya gitu. Jadi kalau if di sini ada tanda seperti ini, itu yang dimaksud adalah N. A ditambah B ini baru jadi bisa keluar di konsekuen. Satu rule dua klausa, maksudnya dua input ya. Jadi clause ini if jika dua kondisi ini terpenuhi, maka akan menghasilkan output. Ini contoh gambar dari aturan. Contoh kasus, misalkan ada sebuah robot dapat mempersepsikan fitur-fitur dasar, misalkan jadi ada robot bisa membedakan warna, ukuran, kemudian rambut. Jadi ini robot yang bisa membedakan hewan ya, fitur-fitur dasar pada hewan. Tetapi kemampuannya mengidentifikasi objek berdasarkan fitur tersebut terbatas. Kemudian dia dapat membedakan binatang-binatang dari objek lain, tetapi ia tidak dapat menggunakan fakta bahwa sebagian binatang memiliki leher panjang adalah jerapah, sedang yang lain disebut dengan onta ataupun burung onta. Jadi semua leher panjang dia tidak bisa membedakan di sini. Nah, kemudian kita rubah menjadi aturan-aturan gitu ya. Jadi if dia punya rambut, then itu adalah hewan mamalia. If jika dia bisa memberi susu, berarti dia adalah mamalia. Jika dia punya bulu, feathers ini bulunya buat burung ya, then itu adalah burung. Ini dan terus dan lain sebagainya gitu. Jadi kita bisa tulis rule atau aturan-aturan itu seperti ini. Jadi di sini ada contoh 15 aturan. 15 aturan. Nah, penarikan kesimpulan. Jadi penarikan kesimpulan ini atau konklusi dan penjelasannya disebut inferensia. Biasanya inferensia menggunakan sistem deduksi dari hal yang khusus ke hal yang umum. Sistem deduksi ada dua, yaitu forward chaining dan backward chaining. Nah, dua hal ini akan saya jelaskan lebih lanjut untuk materi minggu depan ya, materi 2 minggu ke depan. Tapi inferensia ini sebetulnya yang dimaksud dengan inferensia adalah mengambil dari ini ya, teori dari statistik. Jadi inferensia ini adalah sebuah metode yang
dapat digunakan untuk menganalisis kelompok kecil data dari data induknya, pengambilan sampel yang diambil dari total populasi, sehingga sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan terhadap kelompok data induknya atau populasi. Jadi seperti kita melakukan survei gitu ya, kuesioner. Nah, hasil dari survei atau kuesioner yang diambil kan hanya sampel atau sebagian kecil. Nah, tapi kita mengambil kesimpulannya itu untuk totalitas populasi atau seluruh populasi. Jadi bisa dibilang seperti apa ya, kesimpulan yang diambil dari kelompok kecil sehingga menjadi hal yang kesimpulan untuk hal yang totalnya gitu, untuk besarnya gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan inferensia. Inferensia ini nanti di SBP ada namanya, di sini ditambahin engine ya. Jadi kita nyebutnya mesin inferensia. Tapi apa itu nanti mungkin kita akan diskusi lebih lanjut di beberapa minggu ke depan. Terus ini beberapa tahap inferensi, yaitu akuisisi pengetahuan ya, masih mengambil dari peralihan, mengambil alih pengetahuan. Kemudian representasi pengetahuan, nah ini dianalogikan, dijadikan sebuah bentuk yang dapat dipahami pengetahuan tersebut. Nah, baru masuk ke inferensi atau pengambilan sampel tadi ya. Nah, ini dari akuisisi kita perlu memahami representasi pengetahuan, baru kita memahami inferensi. Mungkin itu saja teman-teman. Ini tugas, silakan dibuat. Ini mungkin untuk persiapan UTS ya. Jadi buatlah rule untuk kasus dengan tema di bawah ini, hewan unggas dan kesehatan. Ini seperti contoh ini saja yang tadi, slide halaman ini halaman 7 ya. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.